Ya, pagi. Pagi, wah saya sebenarnya udah sering ya untuk sharing dan saya rasa di YND ini udah banyak orang-orang hebat menurut saya. Itu beneran gitu ya. Jadi bukan cuman basa-basi gitu, tapi saya melihat memang tim YND ini cukup baik gitu dan cukup menjadi inspirasi kalau buat saya karena di dalamnya banyak orang-orang yang mempunyai gitu loh dengan tim dari YND gitu ya. Jadi saya juga mau belajar gitu karena kalau dibilang saya anak bawang lah ya kan mungkin karena memang ini adalah bagian dari proses saya gitu ya. Tapi kalau dibilang YND jauh lebih duluan daripada saya gitu. Jadi saya sebenarnya saya harus belajar nih sama YND gitu kan. Tapi nggak apa-apa hari ini saya mau sharing gitu loh. Jadi saya sharing dan saya minta dua arah. Jadi teman-teman karena gini loh, karena kan saya bukan Mary Riana ya sekali lagi. Jadi saya eh, betul ya, saya Aduh, bukan aduh. Mary Riana, jadi saya hanya kebetulan saya orang yang memang praktisi di lapangan gitu ya, benar ya. Nah, jadi saya hanya mau berbagi apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa mencapai top BD. Mungkin itu ya kemarin kan kebetulan saya saya runner up BD gitu ya dan tahun ini mau menjadi winner BD gitu ya, walaupun di dalam proses gitu. Jadi mungkin saya hanya menceritakan apa yang menjadi aktivitas, tetapi alangkah lebih baik kalau menurut saya bertanya itu jauh lebih baik karena saya itu dimulai dengan banyak bertanya gitu. Jadi kadang-kadang leader saya mungkin tidak terpikir gitu loh, apa sih sebenarnya memang dia sudah banyak hal yang dia berikan buat saya gitu ya. Tetapi kadang-kadang mungkin kebutuhan saya itu kan kalau saya nggak tanya sama dia, dia nggak tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini adalah bisnis. Nah, kalau teman-teman tahu bisnis dan teman-teman bukan seorang karyawan, harusnya teman-teman tuh punya antusias gitu loh untuk bisa berpikir mandiri, apa sih yang harus aku lakukan untuk bisnis saya gitu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau saya bilang bisnis asuransi itu terlalu manja kalau dibilang ya teman-teman. Tapi walaupun ini adalah yang baik gitu loh. Tapi saking saking dimanja teman-teman banyak orang-orang yang menyepelekan gitu karena kebetulan saya bandingkan lah ya waktu saya zaman saya di properti gitu teman-teman. Saya itu benar-benar disuruh mandiri sebelum waktunya. Teman-teman nggak ngerti itu notaris kayak apa, itu bagaimana berhubungan dengan paramon, dengan sumarekon, itu semua saya belajar sendiri tanpa diajarin sama prinsipal. Dan nggak ada sistem, gitu loh teman-teman. Tapi ya, yang akhirnya saya walaupun sayangnya gini, kalau di kantor itu tidak ada sistem dan tidak ada yang mensupport, menurut saya banyak orang-orang hebat yang akhirnya tidak tidak bisa jadi apa-apa, gitu loh. Walaupun tidak ada juga orang-orang yang akhirnya bisa dengan sendirinya. Ada. Walaupun karena dia punya antusias gitu loh teman-teman. Nah, jadi saya menjadi satu kutipan gitu ya yang ingin saya sampaikan bahwa seringkali apa sih sebenarnya cara pikir para pemenang itu sehingga dia bisa mencapai sesuatu apa yang dia mau gitu loh. Kalau menurut saya mereka itu memiliki eh, fokus pada tujuan. Nah, jadi teman-teman dari hari ini teman-teman tuh harus punya planning gitu loh. Jadi saya juga belajar dari asuransi gitu loh. Jadi saya tahu target gitu ya, saya tahu. Jadi kalau dibilang ya memang saya adalah anak bawang. Bener-bener ya kebetulan saya punya punya background di properti yang saya istilahnya bagaimana saya berhadapan dengan orang, itu saya sudah biasa gitu ya teman-teman. Saya jualan gitu. Tetapi kan ketika membangun bisnis itu saya rasa saya juga banyak belajar dari asuransi gitu teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman fokus dulu deh sama tujuan teman-teman di tahun 2025 ini. Gitu loh. Itu yang saya lakukan. Saya mau jadi apa sih 2025 ini? Makanya kan kalau di gereja ya teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang beragama lain, kadang di tanggal 31 gitu atau tanggal 1 tuh kita berdoa gitu loh. Sebenarnya kita tuh minta apa sih sama Tuhan gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Tetapi bukannya berarti kita tidak boleh meminta. Betul ya? Nah, jadi saran saya teman-teman yang pertama, teman-teman harus punya tujuan, tapi tujuan yang realistis gitu loh. Jangan baru masuk udah mau jadi seperti Ibu Iriani gitu loh. Itu menurut saya terlalu terlalu muluk-muluk gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya harapkan teman-teman step by step gitu. Jadi saya juga mengarahkan tim saya itu step by step gitu loh. Jadi saya nggak bisa misalnya memaksa orang yang memang eh,
belum waktunya untuk menjadi walaupun gini ya, semua kan ada waktunya gitu. Jadi bukan berarti terlalu lama juga menjadi seorang leader, bukan gitu. Tetapi dia itu ketika dia mau beneran ingin jadi seorang leader, persiapkan dengan baik gitu loh. Mau 3 bulan, mau 6 bulan gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa gitu kalau memang itu menjadi satu target teman-teman. Tapi jangan terlalu muluk-muluk dulu. Misalnya baru masuk di 2 insurance, tiba-tiba mau langsung jadi winner kayak Ibu Iriani. Itu mimpi kalau menurut saya. Jadi semua adalah bagian daripada proses gitu loh teman-teman. Jadi buat saya yang pertama itu teman-teman saya rasa ini sudah sering kali disampaikan. Mungkin ini reminder aja gitu loh hari ini. Saya rasa seperti Joni, Harta itu orang-orang yang memang udah habitnya, udah tahu lah, maksudnya pola pemenang itu seperti apa itu mereka sudah memahami dan saya rasa teman-teman di sini pun sudah tahu. Cuman kadang-kadang penyakitnya apa teman-teman tuh tidak mau setia dengan habit dan tidak mau setia dengan proses dan konsistensi menurut saya. Nah, itu adalah kenapa orang bisa jadi menang. Ya contoh ya teman-teman kita mau punya badan bagus seperti Harta gitu ya kan, rajin banget nge-gym gitu ya teman-teman. Itu kan proses teman-teman, nggak ada tiba-tiba bisa langsung bagus badannya. Gitu. Jadi kadang-kadang seperti contoh saya berenang. Saya juga berenang. Nah, saya juga ada masanya nggak saya males, ada gitu. Tetapi ketika saya tahu bahwa berenang itu baik gitu, saya akan terus memaksa diri saya untuk terus berenang. Gitu. Jadi awal-awal mungkin saya berenangnya sebentar gitu ya, 15 menit, lama-lama saya naik bisa 30 menit, lama-lama saya naik bisa 45 menit gitu. Nah, jadi itu sebenarnya penyakit manusia menurut saya itu, seringkali teman-teman itu nggak setia dengan proses, gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat saya jadi seorang pemenang, mungkin, salah satunya adalah ya saya mau terus, berjalan gitu loh walaupun, di dalam perjalanan itu memang nggak saya bilang selalu mudah gitu dan kadang-kadang saya melawan diri saya sendiri juga gitu loh teman-teman. Tetapi saya fokus pada tujuan saya di awal, apa yang mau saya capai di tahun 2025 dan itu yang saya lakukan di 2024 teman-teman. Memang Ibu Iriani bilang, "Madu kalau udah jadi top BD, top AA juga harus," gitu ya teman-teman. Nah, ya mungkin karena kan saya juga masih dunia baru buat saya gitu ya. Mungkin Ibu Iriani kan udah berkali-kali, jadi buat dia polanya udah terbentuk. Nah saya kan enggak gitu. Jadi, saya emang agak kecelek gitu loh teman-teman. Kayak contoh ya misalnya masalah, untuk, produksi pribadi dengan tim. Itu kan saya untuk menyeimbangkan aja saya masih masih agak, ngaco masih belum terlalu rapih lah gitu kan, tapi walaupun saya tahu itu nggak mudah gitu. Ada orang yang memang fokus sama produser kadang-kadang tim mereka juga kewalahan. Nah, kebetulan saya punya kelebihan, ya saya bisa atur tim, tapi akhirnya, produksi pribadi saya juga agak nggak sebagus waktu pada saat saya, kerja sendirian, gitu loh teman-teman. Nah, itu saya lagi benahi, bagaimana caranya menyeimbangkan. Nah, Ibu Iriani bilang, "Tahun ini harus top AA dan top B di Madu," gitu ya, dia dia ucapkan seperti itu. Ya udah saya challenge diri saya. Gitu loh. Nah, kan polanya sebenarnya saya udah dapet tahun lalu gitu loh ya kan. Nah, jadi teman-teman cari dulu deh, apa-apa yang menjadi saya rasa di awal tahun udah diingatkan lah sama Joni gitu. Tapi kalau memang teman-teman merasa belum juga, berarti teman-teman harus evaluasi. Apa sih yang sebenarnya membuat saya tuh nggak berhasil? Dan hal-hal kecil dulu lah menurut saya. Misalnya dalam setiap bulan, saya kalau bilang sama tim saya gini, "Saya tuh punya target sebulan itu 400 juta FYPI." Itu target saya teman-teman. Tapi kalau saya tidak capai 400 juta berarti saya fail, gitu loh teman-teman. Nah bulan lalu saya fail teman-teman, saya akui. Gitu. Nah jadi teman-teman jangan terlalu jauh melihat nanti sampai Desember gitu. Kalau saya lihat yang kecil-kecil dulu gitu loh. Jadi akhirnya jadi besar, gitu loh teman-teman. Nah mental pemenang juga itu harus teman-teman. Jadi, kita tuh harus punya mental baja di bisnis ini, gitu ya. Memang memang teman-teman hanya lihat kita naik berdiri gitu ya, terus teman-teman tidak melihat prosesnya kita, apa yang kita alamin, bagaimana kita berhadapan dengan tim, bagaimana kita berhadapan dengan nasabah. Mungkin teman-teman juga mengalami, tetapi kembali lagi bahwa teman-teman mental itu juga memang kebentuk dengan proses. Jadi nggak ada yang tiba-tiba saya langsung jadi kayak Wonder Woman gitu loh teman-teman. Jadi, saya ada masanya juga saya nangis gitu ya, ada masanya saya juga, merasa bahwa, "Aduh kayaknya males banget ya ini bisnis, ngulang lagi, gitu lagi." Udah gitu kadang-kadang ya kalau ada rekrutan baru, kita kan ngajarin ulang lagi teman-teman. Bener nggak? Coba rasain deh. Kadang-kadang, ya ampun gue ngulang lagi, udah gitu, apa, dari nol lagi gitu. Itu berulang-ulang itu yang kita lakukan. Kadang-kadang itu juga membuat saya jadi, seringkali, merasa bosen gitu ya teman-teman. Tapi, ya sudah ini kan memang saya kembali lagi kepada goal saya, gitu. Jadi ketahanan mental itu harus harus ada di antara teman-teman. Jadi jangan jangan, baru ada hal masalah sedikit teman-teman udah
udah langsung mundur gitu ya. Terus teman-teman buat saya sih secara pribadi, tidak ada satu masalah pun yang tidak ada solusi. Nggak ada teman-teman, pasti ada solusi. Nah seringkali kita itu tidak mau kreatif berpikir, apa sih yang harus aku lakukan ketika aku punya problem ini? Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, proses itu dan penderitaan ya kalau dibilang maksudnya untuk naik level itu kan kita harus keluar dari zonanya kita gitu kan. Nah, penderitaan itu kan kadang memang nggak enak gitu ya teman-teman, dan seringkali kita merasa buntu, kayaknya kok nggak ada jalan keluar bisnisku. Saya sih salut loh sama orang-orang yang terus bertahan di bisnis ini, dan apalagi yang terus berprestasi seperti Joni, Harta gitu ya. Ini saya sebutin orang-orang yang memang sudah lama ya teman-teman, tapi teman-teman saya rasa juga sama gitu. Tapi saya contohkan orang-orang yang sudah cukup lama. Harta, Joni, mungkin Tere, dan juga Ibu Iriani gitu ya. Mereka itu orang-orang yang bertahan di bisnisnya. Karena saya sendiri pribadi berpikir begini, saya melihat Starbucks, melihat McDonald, itu kan perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun kali ya, gitu ya. Udah lama lah dan sampai akhirnya bisa ada di mana-mana, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak mau seperti itu. Kalau saya mau. Jadi saya melihat bisnis asuransi masih besar buat saya, gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman, kalau saya sering ada pertanyaan nih, saya baru bisa menjawab ternyata beberapa setelah waktu saya ketemu sama orang ini, saya belum bisa menjawab. Tapi di dalam perjalanan akhirnya saya berpikir, dia tanya, "Madu, saya mau tanya sama kamu, apa sih yang membuat agen asuransi yang tadinya udah cetar membahana gitu kan, tiba-tiba akhirnya dia berpindah haluan?" Katanya, "Jadi bisnis restoran," misalnya begitu ya teman-teman ya. Nah waktu itu saya memang jawaban saya hanya masalah hati gitu ya, saya bilang mungkin kalau saya pribadi kan saya memang merasa ini passion juga buat saya gitu, dan saya melihat bahwa ini bisnis besar sekali gitu. Makanya saya tetap mau terus di bisnis ini, dan saya merasa saya punya passion di sini dan memang saya mau melayani di sini. Nah itu jadi mungkin itu yang membuat saya terus bertahan di bisnis ini. Nah tapi saya waktu itu saya pikir itu bukan jawaban yang tepat teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau kita ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya kembali lagi, ya maksudnya berarti orang ini bukan seorang pembisnis yang sesungguhnya. Kalau sampai dia istilahnya ya kalau memang contohnya gini lah, kalau kayak Mary Riana kan beda ya, dia memang pernah di insurance, terus akhirnya dia jadi seorang motivator, itu mungkin ada panggilan yang berbeda gitu ya. Akhirnya dia meninggalkan dunia asuransi gitu ya. Nah itu hal-hal yang berbeda. Tapi buat dia adalah dia tetap adalah menurut saya apa ya, proses yang dia dapatkan dari asuransi itu yang menjadikan dia hari ini, gitu. Dan dia tetap menjadi seorang pemenang menurut saya, karena dia tetap bertahan sebagai seorang motivator. Nah, teman-teman yang ada di dalam pemikiran kita sebagai seorang pembisnis, entah teman-teman nanti suatu hari misalnya akhirnya merasa bahwa ternyata aku tuh punya kerinduan punya bisnis ini gitu misalnya. Ya sebenarnya masalahnya bukan di bisnisnya teman-teman, tapi masalahnya adalah diri kita. Gitu loh. Jadi ketika teman-teman masih tetap stay di bisnis ini, di asuransi, saya rasa kalau dia memang seorang pemenang, sampai kapanpun dia tetap pemenang, gitu loh. Teman-teman nanti boleh bertanya ya maksud saya apa ini gitu. Jadi kalau buat saya, kalau sampai dia berpindah haluan pun, dia tetap menjadi seorang pemenang. Tetapi kalau dia pindah, kalau dia bilang bisnis asuransi bermasalah, yang masalah bukan bisnisnya, dianya. Itu menurut saya. Gitu loh teman-teman. Nah eee, jadi kalau orang berpindah haluan itu memang mungkin ada hal-hal yang mereka harus pikirkan, gitu. Tetapi yang harus kita tahu cara berpikir kita adalah kita ini lagi mempersiapkan diri kita, meng-upgrade diri kita untuk menjadi seorang pembisnis, gitu. Jadi bukan masalah bisnisnya buat saya, diri kitanya. Jadi kalau lu udah jadi pemenang, lu akan jadi pemenang terus, gitu loh. Walaupun istilahnya ya memang mungkin kadang ada down ya, gitu loh. Saya lihat Joni, saya lihat Ibu Iriani, gitu ya. Walaupun Joni sering bilang, "Aduh gue sedih nih, kok gue lagi antara sedih dan senang," gitu kan. Saya tahu maksud dia adalah bahwa dia mau sebenarnya jangan dia terus jadi pemenang, tapi ada, teman-teman dia yang menjadi seorang pemenang. Itu juga pemikiran saya, walaupun saya berpikir tim saya sama tim Joni beda. Joni udah cukup lama, saya masih baru gitu ya. Tapi itu juga menjadi prinsip saya, gitu loh. Saya nggak mau terus bertahan menjadi seorang pemenang maksudnya pemenang dalam arti yang bukannya ini ya, maksudnya bukannya saya nggak mau jadi pemenang sebagai seorang pembisnis, bukan. Tetapi orang-orang yang naik panggung gitu loh. Top leader seperti top AA, top ini. Itu kan kalau saya merasa ketika anak saya naik ke atas panggung, saya kemarin ngomong waktu saya meeting tim support, saya bilang buat saya memang saya bangga juga karena memang saya perlu branding hari ini gitu loh. Karena kan saya memang belum pernah gitu ya. Tetapi suatu hari saya mau kalian yang naik panggung karena buat saya itu kemenangan saya yang lebih besar dibandingin saya yang ada di atas panggung.
gitu loh teman-teman. Nah, jadi itu sih maksudnya, sharing dari saya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya, bahwa, kembali lagi apa yang saya lakukan sebenarnya sudah saya banyak sampaikan. Waktu itu kan saya pernah ada di, YND juga saya udah kasih tahu bagaimana saya, dari awal saya berbisnis sampai akhirnya saya punya tim gitu ya, apa yang saya lakukan sama mereka gitu kan. Saya rasa teman-teman dari pada saat ini sudah mendengar hal itu, jadi kan saya tidak perlu mengulang lagi gitu loh teman-teman. Jadi itu sih yang menjadi hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau teman-teman belajar terus menjadi seorang pemenang, saya rasa ilmu gratis itu adanya di asuransi teman-teman, gitu. Jadi, sayang sekali kalau teman-teman yang istilahnya berpikir, "Ah nyerah, nggak bisa," gitu ya, misalnya di dunia asuransi, terus dia buka coffee shop gitu ya, dikira gampang. Udah belum modalnya temen-temen, ya kan? Modalnya itu juga kan kadang-kadang 1 tahun pun kita jangan berpikir bahwa akan balik modal, gitu loh. Belum tentu teman-teman, saya pernah buka Monggo, saya pernah punya punya tempat makan walaupun saya join sama teman saya. Itu saya melihat walaupun 1 tahun itu belum ada apa-apanya, uang saya belum balik sama sekali, teman-teman. Nah jadi, itu perlu waktu, bisnis itu perlu waktu teman-teman, nggak ada yang instan menurut saya, kecuali kita ke Gunung Kawi. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman merasa ini adalah udah menjadi profesionalisme teman-teman, kerjain terus, setia gitu loh. Hal-hal kecil kerjain terus, lama-lama teman-teman akan menemukan pola-pola pemenang itu. Gitu loh. Apa sih yang dilakukan? Gitu loh. Habit bener, konsistensi gitu loh teman-teman. Itu yang paling penting sih menurut saya. Jadi jangan sampai teman-teman mau pindah ke tempat lain. Saya selalu sampaikan kepada tim saya, kan tim saya ada beberapa juga yang masih punya double job ya teman-teman. Memang saya juga tidak bisa memaksakan mereka karena kan saya juga nggak bisa gaji mereka di tempat ini gitu ya. Tetapi satu hal yang saya katakan begini, teman-teman, skill kita itu mau sampai kapan? Maksudnya dalam arti gini, contoh kalau teman-teman, seorang pinter untuk bermatematika, misalnya teman-teman memang teman-teman nggak kerja sama orang gitu, teman-teman freelance gitu ya, mereka tolong kasih project gitu, kerjain gitu ya, misalnya seperti itu. Teman-teman, percaya sama saya, dengan berjalannya waktu teman-teman, dia akan regenerasi. Akan makin banyak anak-anak muda yang lebih hebat dari dia, dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman harus lihat kalau bisnis kita, saya bilang sama dia, saya cuma ingetin, bisnis kita itu bukan contoh ya, Pak Tan. Ya, contoh Pak Tan. Pak Tan itu sama Melina misalnya. Ya ampun Tuhan, ya ampun untuk bikin apa, slide aja mungkin Pak Tan nggak bisa kali teman-teman. Bener ya, teman-teman ya. Ya, jadi tapi lihat dia semakin tua, duitnya semakin banyak teman-teman. Gitu loh. Jadi dia kerja cuma 10%, dia bukan berarti dia nggak kerja teman-teman. Tapi dia mendapatkan 1000%. Gitu loh. Dia bisa punya cucu kayak Joni Sung, begitu hebat gitu loh teman-teman. Harta Sunggana teman-teman. Ya kan? Dengan dia tambah usia, dia nggak maksudnya walaupun dia menjaga tetap bisnisnya gitu loh. Saya nggak bilang nggak menjaga bisnisnya, tetapi dia tuh nggak perlu sampai harus yang istilahnya dia harus kerjain hal itu dan dia yang harus mikirin ya walaupun dia ada mikirin tapi menurut saya akan dua hal yang berbeda gitu ketika misalnya kita memakai skill kita sendirian dengan kita terus berkembang gitu loh. Dan maksudnya kita saat ini kan kita terus akan mengembangkan bisnis kita kalau bisa kan nanti ke Gen Z, ke Gen Z ya teman-teman ya ke bawah-bawah lagi. Nah, kita tuh udah tua, istilahnya kita hanya hanya menuai hasil dari apa yang mereka lakukan. Saya contoh lagi Suharni Rimba teman-teman, gak usah jauh-jauh di Kepatan. Suharni Rimba itu kan punya tim bagus-bagus teman-teman. Kayak Apriyadi gitu loh teman-teman ya. Terus kayak Hermantio juga kan itu di bawahnya Suharni Rimba. Sebenarnya Suharni Rimba lakukan apa sih? Orang dia cuma bilang, saya tanya, Cici lakukan apa sih? Ajak makan doang, gitu loh teman-teman. Nah jadi kesempatan ketika masih kita udah tua untuk mendapatkan income yang besar, itu kita jauh lebih besar di sini. Itu yang saya lihat, dibandingin kita berbisnis-bisnis yang lain. Gitu. Atau mungkin bisnis yang ada di Tanah Abang lah teman-teman gitu ya. Cuma satu toko misalnya. Itu juga menurut saya, kalau sampai ownernya, eh, misalnya sampai ownernya ini tiba-tiba dia sakit atau apa gitu ya, teman-teman bisnis ini nggak jalan. Gitu. Itu yang pernah yang juga saya sampaikan ke salah satu tim saya. Saya bilang, karena kita bergantung, maksudnya kita bergantung buat diri kita sendiri. Dan bisnis yang bikin kaya itu menurut saya adalah bisnis jaringan, teman-teman. Saya pernah ngobrol dengan satu pembisnis juga dia katakan seperti itu.
Karena gini, contoh kita mau punya salon, teman-teman, atau lihatlah McD kan bisa ada di mana-mana, tapi kan itu saya rasa juga, mmm, ada subsidi silang lah ya, kadang ada McD yang berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi minimal dia sudah ada gerai di mana-mana, teman-teman. Tapi kalau teman-teman baru mau buka satu bisnis misalnya seperti, ayam goreng fried chicken gitu ya, misalnya mau bikin satu bisnis, itu kan perlu waktu yang cukup lama dan teman-teman mau kaya, teman-teman harus buka gerai di mana-mana. Berapa modal yang teman-teman harus punya? Itu sih, kalau buat saya kenapa akhirnya saya tetap berpikir bahwa ini saat ini bisnis ini kebetulan memang bisnis ini adalah passion buat saya, gitu loh. Tetapi saya melihat minim resiko, gitu loh. Walaupun ya ada repricing lah, ada apa, saya sih melihat hal seperti itu. Kadang-kadang memang orang ya kita tetap lah ya, maksudnya kalau ada perusahaan ada sesuatu hal yang saya rasa kurang enak di hati, kita tetap harus bisa memberikan, masukan yang baik buat mereka supaya mereka juga memberikan yang terbaik. Tetapi buat saya hal-hal seperti itu semua bisnis juga punya resiko gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai pemikiran kita tuh kayak karyawan gitu loh, teman-teman. Ya kita tetap mengungkapkan isi hati kita kepada perusahaan, tetapi ya kita juga harus tahu bahwa setiap bisnis itu ada resiko gitu. Tapi saya rasa kalau resikonya misalnya kita punya bisnis-bisnis yang lain, itu kan resikonya juga kita harus pikirin bayar karyawan, kita harus pikirin banyak hal lah yang lebih lebih banyak juga dipikirin gitu, bukannya berarti nggak dipikirin gitu loh teman-teman. Ya, tapi kan kita tahu bahwa dimulai dari bisnis ini kita nggak perlu modal yang sangat besar. Gitu teman-teman. Nah itu mungkin ya, apa yang mau saya sampaikan dalam arti kan, memang temanya pola pemenang teman-teman, tapi saya rasa pola pemenang ini saya sudah pernah sampaikan juga di YND waktu saya datang kurang lebih apa yang saya kerjakan dan ini saya sedikit, apa, memberikan sesuatu hal apa yang membuat saya tuh hari ini juga terus mau jadi pemenang gitu loh. Kenapa saya mau terus bertahan di bisnis ini gitu dan ini, cara berpikir kita juga harus diubah gitu loh. Jadi apalagi saya melihat sayang sekali gitu kalau teman-teman yang sudah cukup lama di bisnis ini, yang kalau bukan karena misalnya dia punya panggilan yang lain ya, misalnya gitu, eee, saya rasa sayang sekali kalau teman-teman harus meninggalkan hanya karena merasa ini bisnis nggak berkembang. Yang nggak berkembang bisnisnya apa kitanya? Itu yang menjadi pertanyaan, gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, saya lebih ke pertanyaan karena takutnya gini, saya terlalu banyak ngoceh tapi teman-teman ternyata nggak dapet gitu. Saya lebih baik teman-teman tanya, jadi teman-teman dapet. Sebenarnya teman-teman tuh poinnya mau apa sih yang teman-teman dapatkan dari saya, gitu. Itu aja sih. Yuk boleh tanya, apa tuh? Si Joni nanya apa sih? Ini nggak deh, sorry. Oh, nah. Ah, bentar. Joni yang nanya ya? Masak emas katanya, wah luar biasa itu pemikir pembisnis Edison, tapi kalau orang yang pikirannya tidak jauh ke sana, itu mikirnya jadi musibah buat dia. Tapi itu betul yang Edison sampaikan, saya juga setuju gitu loh. Tetapi seringkali, itu menjadi satu hal yang, menjadi momok gitu loh bahwa, aduh karena saya ada gitu loh ngobrol sama orang agen asuransi juga gitu, dia ngomong begitu, "Aduh saya takut sama Cimadu sama repricing gitu, entar kalau ada apa-apa lagi gimana?" Menurut saya dia nggak bisa melihat jauh ke depan, gitu. Nah orang bisnis itu nggak mikir begini, tapi orang bisnis kayak Edison mikirnya, gitu ya. Oke, Cimadu mau tanya dong, apa mindset, skill set dan section yang membedakan ketika dari produser menjadi builder? Oke, wah ini luar biasa nih pertanyaannya. Oke teman-teman, mmm menjadi builder ya. Jadi saya kan berawal dari produser ya teman-teman. Yang pertama kan saya sudah bilang, saya melakukan hal kecil dulu. Karena gini, saya seringkali ada beberapa orang yang bilang gini, ya memang mungkin ada ya orang yang misalnya langsung jadi leader, terus akhirnya dia menciptakan MDRT. Nah, saya tahu kapasitas saya nih. Saya bilang saya nggak bisa begitu, karena gini, saya ini orang buta yang lagi masuk ke dalam satu bidang yang saya nggak ngerti apa-apa. Jangan sotoy, jangan jangan mau langsung jadi leader terus tiba-tiba gue langsung, apa, langsung bisa jadi, bisa menciptakan MDRT. Itu buat saya mustahil, di dalam logika saya tuh nggak masuk gitu loh teman-teman. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pada saat itu pencapaian yang saya lihat yang cukup dilihat adalah MDRT, gitu loh teman-teman. Nah, jadi pada saat saya memulai di bisnis ini, awal-awal saya kan nggak ngerti tuh MDRT apaan. Yang saya tahu, Tere, saya bilang sama Tere, "Tere, saya mau pergi ke Eropa." Karena saya belum pernah pergi ke Eropa teman-teman waktu itu ya kan. Kan saya lihat dia jalan-jalan terus, karena emang yang membuat saya tertarik di bisnis ini waktu itu adalah jalan-jalannya Tere. Tere itu kan tiap tahun pergi mulu gitu ya. Saya lihat nih orang enak banget hidupnya gitu, kerja jalan-jalan, ya namanya ibu-ibu ya, sama seperti mungkin ada beberapa tim saya juga seperti itu. Yang dilihat jalan-jalannya, belum bisnisnya gitu loh teman-teman. Nah jadi
di awal yang saya lakukan adalah, "Itu si Tere bisa, kenapa saya nggak bisa?" Nah, ini saya mulai dari nol dulu ya, John, saya jelasin. Nah, akhirnya saya usaha gitu loh. Di tahun pertama akhirnya saya puji Tuhan saya dapat Milan, teman-teman. Ya jadi, teman-teman dimulai dulu aja dari hal kecil, dari nol, sesuai dengan, eee, pen kec apa, kita harus sadar diri nih, gitu loh. Kita bisa nyampainya ke mana, gitu loh ya teman-teman. Tapi tetap minta bimbingan sama leader, gitu. Kadang-kadang teman-teman, ya memang kadang ada yang memang bisa jadi leader-nya nggak bisa paham, ada yang paham ya. Teman-teman kalau itu carilah leader yang bisa paham lah ya, yang bisa, coba tanya gini, misalnya, gitu ya, tanya, "Menurut kamu tuh saya punya kelebihan di mana sih? Menurut kamu tuh saya bisa capainya di mana sih?" Itu kan biasanya leader bisa lihat teman-teman. Gitu loh. Nah jadi, waktu itu memang saya nggak nanya sama Tere gitu loh. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah saya berpikir saya udah capai nih Milan. Udah gitu tahun depan udah gitu kan, MDRT. MDRT tuh bisa pergi ke Amerika waktu itu teman-teman. Wah, saya bilang terus, akhirnya saya mau nih, karena kayaknya MDRT tuh gimana banget gitu ya teman-teman. Waktu itu kan saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Saya kejar teman-teman. Nah, jadi saya bermula dari awal produser itu adalah saya menciptakan diri saya dulu nih untuk bisa dicontoh sama orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi karena kalau orang, saya tidak mencapai apapun, bagaimana orang mau ikut sama saya, gitu. Nah, jadi akhirnya, apa tuh, suka duka menjadi seorang produser dan builder challenging apa aja biar teman-teman bisa tahu. Oh, oke. Nah, nanti tunggu satu-satu ya, Edison. Nah, udah nih, aku akhirnya, belajar dari nol dulu nih, gitu ya. Nol action, terus yang membedakan antara produser dengan builder, saya ngerasa bahwa jauh lebih enak menjadi seorang builder lah ya, untuk kalau secara, membedakan gitu, yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Contoh saya sudah melihat, Pak Tan, saya sudah melihat Ibu Iriani gitu ya, kan dia kerja cuma 10% John, gitu. Tapi dia mendapatkan 100%. Dia nggak pernah tuh yang namanya, misalnya ya memang adalah sekali-sekali dia ajak Melina ngopi gitu, "Melina, kenapa? Ada yang perlu diiniin." Tapi kan dia tidak perlu sampai, istilahnya nemenin Melina sepanjang masa, ya bisa pingsan lah Ibu Iriani gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang membedakan. Kalau, yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang builder, bukan sebagai seorang produser. Mindset-nya itu, ya kita harus skill set-nya tadi kan dimulai dari awal, dari nol dulu, lama-lama harus berpindah untuk naik kelas gitu kan ya. Ya mindset-nya itu, jadi kita harus bisa, apa namanya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa jangan hanya sebagai seorang produser yang istilahnya kalau dibilang kita nggak akan bisa, eee, menembus batas gitu ya. Kalau saya bilang ya teman-teman, tidak bisa menembus batas gitu dan, ternyata nih kita punya potensi yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau keluar dari zonanya kita, gitu loh. Tetapi kalau kita mau menerabas itu nggak ada yang nggak mungkin, gitu. Semua bisa, gitu. Dan kalau dibilang enakan mana produser sama builder, ya jauh enakan jadi seorang builder dan itu juga menjadi cita-cita saya, gitu loh. Untuk yang tadi saya bilang, bisnis, yang bisa besar itu kan tadi saya udah sampaikan tuh. Jadi kalau misalnya kita punya salon nih, salonnya cuma satu gitu, itu menurut saya bisa bisa dihitung omsetnya berapa, gitu. Tetapi kalau kita punya salon di mana-mana, sampai di seluruh Indonesia, itu omsetnya udah luar biasa, gitu loh. Nah, bisnis ini kan juga tidak memerlukan modal. Gitu. Jadi itu sih yang kalau menurut saya yang membedakan dari produser dan builder. Jadi, jangan jangan terus-terusan jadi seorang produser sih teman-teman. Teman-teman harus dan pencapaian buat saya saat ini ya untuk cara berpikir saya, ternyata dulu kan saya berpikir, "Oh MDRT itu udah hebat," gitu ya teman-teman. Walaupun saya nggak bilang istilahnya apa yang dicapai dengan teman-teman yang konsisten itu nggak baik ya teman-teman, tetap baik gitu. Cuman menurut saya sudah cukup, sudah waktunya teman-teman naik ke tangga berikutnya untuk menjadi seorang builder. Yang istilahnya income-nya pun juga sudah jauh lebih besar dan, pada saat nanti kita tua pun, kita juga bisa menikmati, apa yang sudah kita kerjakan. Karena kalau produser teman-teman, kalau kita nggak kerja, ya udah kita nggak dapat duit. Tapi kalau kita menjadi seorang builder teman-teman hari ini, ya contoh seperti Jasmine waktu itu pernah ngomong, yang paling enak itu Patan, tiap 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 hari dia cetak uang. Bener nggak? Tiap hari dia cetak uang gitu loh. Ya termasuk juga dengan Ibu Iriani gitu ya, yang saat ini istilahnya punya YND sebesar ini teman-teman. Ibu Iriani kan kalau dibilang ya ada lah untuk kontribusi, tapi kan nggak banyak.
Itu sih. Nah, oke yang kayak Edison. Cimadu suka duka menjadi seorang produser dan builder, challenging-nya apa biar teman-teman bisa tahu dan mantap apa di dalam diri Cimadu untuk memutuskan kenapa mau bertransformasi dari sniper. Nah, itu tadi saya udah kurang lebih apa nih, menjadi builder, urus tim yang karakternya bermacam-macam tipenya. Sebenarnya kemarin malah saya dapat dari Edison loh. Maksudnya Edison sempat bilang, ya kita namanya seorang leader kadang ada masalah. Udah sebenarnya simple aja gitu kan. Edison ngomong, ajak ngopi aja, ngobrolin, udah masalah selesai gitu kan. Ngapain kita mesti pusing-pusing gitu. Nah, sebenarnya justru aku dapat dari Edison waktu kemarin, Sabtu kemarin Edison ada sampaikan di Alam Sutra gitu loh teman-teman. Jadi saya sempat betul kalau dibilang saya berproses, saya marah-marah iya. Saya nangis iya teman-teman. Ketika saya berproses menjadi dari seorang produser menjadi seorang leader gitu loh teman-teman. Produser kan istilahnya cuma ngurusin diri sendiri. Tetapi begitu akhirnya menjadi seorang leader, saya sudah harus siap. Nah, tanpa saya sadar teman-teman, memang kita manusia ya. Kadang-kadang ketika menjadi seorang leader tuh cuma pengen duit, ya istilahnya. Udah lo mau capek cepetan gitu ya. Tapi kita nggak mikirin prosesnya teman-teman. Ternyata prosesnya itu menyakitkan. Maksudnya dalam arti, tapi teman-teman nggak usah takut. Sekali lagi penderitaan sekolah yang paling baik itu adalah sekolah penderitaan gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus menderita terus-menerus teman-teman. Jadi saya merasa ketika saya naik level ada tantangan, saya nangis. Tapi akhirnya ketika saya melihat ke belakang teman-teman, sampai akhirnya saya ngobrol sama tim saya. Oh ternyata saya dapat sesuatu loh dari misalnya contoh ya, saya sampai sempat kesel sama tim saya teman-teman, saya sampai blok WA dia loh. Saking saya gemes sama dia gitu karena ini orang mau dibantu susahnya minta ampun gitu loh teman-teman. Tapi dia juga sadar dia yang salah bukan saya yang salah. Sampai saya kesel saya blok teman-teman WA-nya dia. Gitu kan. Saya udah nggak mau tahu dia. Tapi ujung-ujungnya teman-teman dia tetap datang loh ke kantor gitu ya. Dia tetap pasti kantor negor saya gitu kan. Udah kan sampai akhirnya saya pikir udahlah saya perlu waktu untuk menenangkan diri saya daripada saya kesel gitu kan. Sampai sewaktu-waktu saya udah lewat masa keselnya, saya pikir gini, ah gue kayak pacar gue aja pakai gue blok-blok gitu kan. Udah gue buka lagi aja bloknya gitu kan. Ya udah. Nah akhirnya saya belajar bahwa oh ternyata memang saya ketika saya menghadapi masalah dengan orang itu mungkin saya lebih baik saya diam dulu gitu loh. Saya diam dulu, saya tinggalin dia dulu gitu ya. Misalnya beberapa hari lah, 1 minggu lah gitu ya. Sampai saya ademin diri saya, baru saya selesaikan. Gitu. Jangan saya terus akhirnya ketika saya kesel hari itu, saya marah-marah hari itu, saya jadi kayak tambah bete di hari itu. Gitu loh teman-teman. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah berarti sekarang saya kalau kesel sama dia, saya mulai minggir dulu, tinggalin dulu. Dan teman-teman jangan bergantung sama orang ya. Saya belajar juga di bisnis ini. Kita perlu orang, tapi kita nggak bergantung sama orang. Ketika teman-teman sebagai seorang pembisnis dan sebagai seorang pemenang, teman-teman selalu mendapatkan solusi di dalam bisnis teman-teman. Jadi, kita jangan berpikir bahwa ketika misalnya kita punya tim satu nih bagus, terus ada dia nyolot atau dia apa gitu ya teman-teman, atau dia lagi nggak anggap dia nggak nyolot deh, dia lagi nggak berproduksi gitu loh. Teman-teman buat seorang leader, seorang pembisnis itu pasti tetap menemukan jalan keluar. Buat saya cari orang lain. Jadi kalau yang ibu saya lihat pola kerjanya Ibu Iriani. Ibu Iriani itu terus rekrut. Karena kita nggak tahu kapan kita ketemu orang yang tepat. Nah, kalau kita hanya fokus dengan satu orang ini, teman-teman, kita buang waktu. Jadi saat ini saya memperlakukan tim saya tetap sayang sama mereka. Saya tetap mau memberikan yang terbaik buat mereka. Ketika mereka mau gigih berjuang, saya juga bantu dia dengan gigih. Itu yang saya lakukan. Tetapi ketika saya lihat dia juga sudah tidak bisa saya harapkan, ya berarti saya sudah tidak bisa ngarepin dia. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari orang lain. Gitu loh teman-teman. Jadi itu yang dimaksud adalah sebagai seorang mindset pembisnis itu nggak bergantung sama orang. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir maaf ya mungkin yang belum leader gitu ya apa nanti akan menjadi seorang leader. Teman-teman kita itu jangan apa satu yang udah jadi hebat jangan gede kepala gitu ya teman-teman. Eh, eh, dan juga buat teman-teman juga jangan berpikir bahwa leader itu ketika kita hilang terus dia nggak bakal punya penghasilan. Enggak loh. Salah loh teman-teman. Ibu Iriani itu dilempar di hutan pun dia tetap masih bisa cari uang karena bukan masalah orang kitanya gitu tapi masalah dianya yang sudah kebentuk gitu loh. Nah jadi buat saya setiap permasalahan saya menghadapi dan Edison yang paling penting adalah ketika saya menghadapi karakter-karakter orang itu akhirnya saya jadi biasa nemuin orang yang bolot. Maaf ya kan ada yang bolot ya teman-teman, kadang-kadang diajarin sampai 10 kali 20 kali baru beranak gue kadang-kadang sampai teman-teman ya sampai kemarin
Itu tim saya kan hyperpose nggak bisa-bisa gitu kan. Aduh, sampai dia sendiri sadar, "Mak, kenapa? Udah mau beranak ya, Mak?" Dia saking kesian sama saya, nggak bisa-bisa teman-teman. Aduh, nah itu lu tahu gua bilang. Nah jadi, ya tapi akhirnya dengan tantangan yang saya hadapi itu, akhirnya saya lewatin dan akhirnya ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, saya udah biasa teman-teman. Nggak kesel lagi, nggak rasa, "Aduh gimana," apa ya, walaupun ada lah sebagai manusia, tapi nggak drop gitu, enggak. Tapi jadi buat saya, ya udahlah, emang modelnya kayak begini ya saya musti memaklumi. Jadi, eee saya sempat konsultasi lah sama Ibu Iriani, sempat saya nanya, "Ci," kan pasti Ci Iriani punya pengalaman yang cukup banyak ya. "Ci, kalau Cici ngadepin tim yang begini nih, Ci," misalnya yang lemot, bolot, atau apa gitulah segala macam. Terus, Ci cuma bilang, "Kamu lihat apa yang menjadi kelebihan dia, dan kamu juga jangan terlalu punya ekspektasi yang terlalu besar sama dia." Gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu kecewa, gitu loh. Jadi, ya udah kalau memang waktunya dia gagal, biarin aja dia gagal. Kan kamu masih, biarin aja madu. Terus saya juga mikir, iya ya, toh juga saya masih punya solusi yang lain. Kalau misalnya saya mau capai target saya 400 juta gitu kan, dan saya misalnya nggak bisa ngarepin dia dulu nih gitu ya misalnya. Ya udah, gitu loh. Saya lebih baik kalau ini memang waktunya di-treatment orang ini, saya treatment dulu, saya cari lagi orang lain, gitu loh. Jadi, tapi saya udah mulai nggak terganggu sih, walaupun saya nggak tahu ya nanti saya akan berhadapan lagi dengan siapa ya Edison, karena menurut saya di dalam hidup ini tidak ada yang nggak pernah ada tantangan. Kita akan terus menemukan tantangan dan akan bertemu lagi mungkin orang yang aneh lagi, saya nggak tahu gitu. Tetapi ketika saya melewati yang kemarin, akhirnya sampai hari ini puji Tuhan pun walaupun saya sempat ada beberapa hal, saya mengalami gesekan dengan tim saya, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik, saya omongin. Saya rasa kita nggak boleh memendam. Jadi, kan Edison yang ngajarin kalau bisa ajak ketemu, ngobrol gitu ya. Jadi, saya rasa ya saya ajak ngomong aja gitu. Saya nggak sukanya begini begini begini. Saya tuh maunya kamu begini begini. Kenapa sih? Tapi mereka harus dijelaskan. Kenapa sih lu marah sama gua? Gitu loh. Kenapa sih? Apa yang salah sih sama gua? Itu semua harus dikasih pengertian. Jadi akhirnya dia memahami bahwa tujuan kita adalah tulus, kita mau bantu dia dan akhirnya dia bisa jalan sama-sama lagi sama kita. Sama lah seperti pasangan hidup lah menurut saya ya, komunikasi itu penting. Sama dengan masalah bisnis ini, kita kan masalah parenting juga kan ya antara ibu dan anak atau ini kan juga sama ya kan kalau leader dan tim gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada gesekan gitulah. Tapi saya sekarang kalau menemukan orang-orang baru, saya udah mulai tahu caranya, nggak kayak dulu ya. Saya kalau ketemu tim baru nih saya ngegas teman-teman. Pokoknya, harus bisa lah enggak, sekarang saya udah lebih 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 santai ngadepinnya. Oh, jadi saya kalau ada orang baru nih, ada lagi nih ibu rumah tangga teman-teman ya, saya musti ikutin iramanya dia. Nah, saya jadi biasa. Nah, makanya teman-teman pinter itu karena biasa. Kalau teman-teman mau pinter main catur kan teman-teman harus action tuh main terus. Kalau teman-teman mau pinter jadi leader, mau tahu bagaimana menangani masalah dan solusi, terus nyemplung di lapangan, lama-lama teman-teman pinter, gitu. Nah, jadi itu sih yang, itu yang memutuskan saya dan memang kalau yang bertransformasi dari sisi yang saya bilang kalau secara mindset, secara bisnis, ya itu tadi udah saya jelaskan di awal gitu ya. Tetapi, selain itu memang saya juga punya visi dan misi kan yang sudah saya pernah sampaikan, ya memang saya ingin membantu orang lain untuk mencapai mimpinya. Karena saya melakukan bisnis ini karena saya bersyukur, karena Tuhan sudah tolong saya. Gitu. Jadi saya merasa bahwa ini adalah menjadi panggilan saya untuk saya bisa melanjutkan, untuk bisa menjadi dampak buat banyak orang. Nah itu memang kalau untuk secara visi dan misi, tetapi kalau secara bisnis ya tetep lah ya namanya kita bisnis kita nggak bisa ngomongin masalah cuman memberi, maksudnya cuman kayak membantu tapi, kita nggak pikirin dari sisi bisnisnya gitu ya. Tapi ya dari sisi bisnisnya adalah tadi yang saya sampaikan, saya sudah melihat orang-orang ya Suharni Rimba seperti Ibu Iriani gitu loh, mereka kerja cuma 10% tapi dapatnya 100.000% bakalan, gitu. Dan dia tidak selalu maha hadir, teman-teman. Nah, Cimadu mau tanya dong, Cimadu pernah nggak sepaham sama leader Cimadu, lalu bagaimana mengatasi masalah hati ini? Udah ini siapa yang nanya nih? Kayaknya Akong Harta tahu tuh cerita gua. Nah, Akong Harta, ini ini siapa ya Orais yang nanya? Itu pernah gitu loh. Jadi kalau dibilang di asuransi ini saya jauh lebih baik daripada saya waktu di properti, teman-teman. Di prinsipal saya di properti itu sadis. Sadis gitu ya. Jadi kalau saya tanya aja nih, saya telepon gitu mau nanya. Dia bilang, lu tahu nggak ini jam berapa?" Dia bilang, "Padahal gue mau ngasih duit ke dia loh." Dia bilang, "Lu tahu nggak jam berapa? Ngegangguin orang aja lu." Digituin gua. Dan gue pernah di depan customer pun dimaki-maki sama prinsipalku.
Tapi aku pikir itu adalah bagian daripada proses. Makanya aku udah pernah ngalamin yang lebih pahit gitu loh. Makanya begitu aku di asuransi, aku melihat kan leaderku ada support ya gitu. Dan kalau dibilang ada nggak sepaham, ada, pasti ada gitu. Tetapi saya berpikir lagi bahwa kalau kita memikirin masalah hati, terus bagaimana bagaimana kita bisa melanjutkan bisnis kita gitu. Yang penting ya udah selesain aja. Kita ngomong kita nggak sukanya apa sama dia gitu. Ya karena nanti sambil berjalannya waktu, ya saya rasa ketika kita ungkapkan, saya rasa dia juga berpikir lah ya, gitu. Nggak mungkin kita sampaikan sesuatu terus dia, ya kalau ya emang ada sih orang yang mikir dan evaluasi, ada orang juga yang nggak bisa mikir dan nggak bisa evaluasi gitu loh. Ya saya nggak usah ngomongin leader saya lah, ini masalah saya sama tim saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu nggak sepaham. Tapi sekali lagi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sampaikan, jadi tim saya selalu bilang, iya Madu, lu marah tuh kenapa? Gue pengen tahu, dan konsekuensinya apa Madu, gitu loh. Dan ya gue harus harus bisa jelasin, dan itu cukup bisa dimasuk mengerti oleh dia, gitu. Jadi kayak kita sebagai seorang leader pun kita harus tahu kapan kita marah yang baik dan kapan kita nggak perlu marah yang nggak penting, gitu loh. Nah itu harus teman-teman. Jadi kalau dia dikasih pengertian, diajak komunikasi dan lain sebagainya, saya rasa ini. Tapi ya buat saya pribadi sih, saya berpikir bahwa udahlah kalau kita mikirin cuman masalah hati terus kita nggak bisa berkembang. Itu adalah bagian dari proses kita aja. Itu karena kan kita mau berkembang dan kita kita belajar gini aja deh, kita nggak usah lihat siapapun, kita pikir kita perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Udah, gitu aja. Jadi ya kalau dibilang paham nggak paham mah saya rasa sulit lah untuk masalah urusan seperti itu. Udah kita pikirin bisnis kita aja, lebih profesional aja gitu. Komunikasikan, gitu sih. Jawaban saya kira-kira jelas nggak ya? Apa ada lagi? Edison, lu mau nanya lagi nggak? Itu gue jelas nggak jawabnya? Jangan nggak jelas lagi. Iya, sama-sama. Joni, kira-kira terjawab nggak? Apa memang kurang kurang detail? Madu. Oi, Kan tadi kan dari sisi apa apa? mindset clear tuh karena biar bisa dapat lebih gede. Mm-mm. Skill set belajar, mulai coba mulai. Nah, Mm. action apa yang beda tuh? Ketika lo jadi produser kan lo ke nasabah. Nah, tadi kalau jadi builder, terus Oh ya, schedule kerja lo gimana gitu? oh ya, Apa yang lo lakukan oke. dengan sengaja? Oh, thank you. Oke. Kalau jadi builder, aku tuh udah jauh lebih besar memikirkan banyak hal. Contoh, saya punya sistem di dalam bisnis saya. Gitu loh teman-teman. Jadi eh, sebenarnya yang kalau kalau Joni kan memang udah ada sistem di kantor. Saya rasa kita pun kan kita ini juga pembisnis ya teman-teman. Tetap kita support kantor. Saya bukannya langsung lepas dari Iriani, enggak. Saya tetap ikut sistemnya kantor. Tapi menurut saya kita tuh harus juga punya sistem sendiri. Nah, sistemnya kita ini juga istilahnya jangan terlalu ribet gimana, yang istilahnya bisa dikombinasikan antara All Rise dengan kita gitu loh. Nah, jadi saya buat gitu loh. Saya buat sistem untuk cara untuk gimana caranya supaya tim saya berkembang. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingat kemarin saya Joni sempat sharing juga kan kita misalnya ada satu tim yang modelnya kayak begini-begini gitu kan. Dan dia harus lakukan solusinya apa segala macam gitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya bangun sistem dulu nih gitu loh untuk saya gimana caranya biar tim saya bergerak, biar tim saya ini bisa mendapatkan pertolongan untuk ketika dia mau berkembang gitu. Nah, jadi yang saya lakukan apa? Saya pertama adalah bangun komunitas, sistem dan komunitas. Tapi komunitas yang tidak membedakan saya dengan All Rise ya, gitu. Jadi kan saya ada impact, ya impact kan tetap bagian daripada All Rise, gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa kan kalau memang kalian makin besar kan juga, ya itu juga bagian dari All Rise gitu ya kan kita nggak tidak melupakan hal itu. Contoh kan Ibu Iriani sama Pak Tan kan juga udah berbeda gitu loh. Bukannya berarti gini, ya kalau teman-teman nanti suatu hari mau punya kantor ya silakan aja gitu loh. Tapi kalau saat ini saya sih belum ya. Sampai saat ini saya tetap bersama dengan All Rise. Jadi saya yang pertama yang saya lakukan bangun hal-hal kecil, saya bikin sistem buat tim saya. Gitu. Contoh sistemnya apa? Saya selalu ada meeting unit di hari Senin. Lalu saya ada monitoring gitu loh di hari Rabu. Jadi lalu juga saya di dalam 1 tahun itu saya buat kegiatan. Contoh minggu depan tanggal 3 ini saya tracking dengan tim saya gitu loh teman-teman. Jadi saya bikin satu hal yang mereka merasakan kebersamaan di dalam tim kita, saling sayang gitu loh, saling 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 merasa dekat satu sama lain gitu. Karena itu penting. Ketika dia merasa ini adalah impact adalah keluarganya, dia untuk keluar pun dia akan sungkan teman-teman.
Itu kalau menurut saya. Sama dengan saya waktu ditarik sama Orres Alam Sutra. Saya mau keluar dari Iriani, itu buat saya sungkan. Karena saya merasa saya sudah senang dengan komunitasnya. Jadi teman-teman ciptain itu. Gitu, walaupun sekali lagi kalau saya bilang kalau kalian mau langsung buka kantor, menurut saya terlalu berat. Kalau kalian belum punya pengalaman, jangan dulu lah gitu. Jadi mulai dengan hal-hal kecil dulu. Ya kalau nanti suatu hari akhirnya bisa, ya saya nggak tahu ya silahkan aja gitu loh. Saya rasa kita perlu komunikasi juga dengan leader kita gitu loh. Apakah dia kasih masukan yang kita kan pasti tetap perlu minta inputan dari dia. Gimana menurut kamu gimana kalau saya buka kantor gitu di sini? Ya itu kan nanti itu udah beda cerita ya teman-teman. Tapi kalau belum sampai ke sana, belum, bangun aja komunitas kecil kita dulu sendiri. Gitu. Jadi kebersamaan itu penting. Nah, jadi itu sistem kebersamaan. Nah, jadi saya di awal saya sampai hari ini lagi bikin dan saya ada meeting tim support ya teman-teman. Sebulan sekali saya pasti ngumpul dengan tim support saya mikirin saya kan ada sosmed impact juga ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mikirin sosmed impact karena saya pikir gini, saya memang ada all rise gitu. Cuman kadang-kadang saya kan tidak bisa berkomunikasi secara dalam gitu dan kadang-kadang saya nggak bisa nih maunya saya minta sama all rise gitu. Jadi saya pikir gini, anak saya punya kendala apa? Dengan saya pakai sosmed, sebenarnya misalnya edukasi apa itu jadi misalnya gini ketika saya meeting tim support kita ngomong nih mak sebenarnya gue kendalanya begini nih mak gitu. Caranya gimana ya mak gitu nah akhirnya kita kadang-kadang ungkapkan melalui video-video itu untuk bisa kita story kadang kita broadcast ke nasabah kita gitu bukti-bukti klaim dari tim kita nah jadi itu juga merupakan satu solusi untuk membantu mereka. Nah, jadi saya waktu meeting tim support itu saya pikirin itu. Lalu yang kedua di meeting tim support itu kan ada yang tadi saya bilang setiap seminggu sekali saya ada meeting unit. Nah, meeting unit dan grup sebenarnya saya masih gabung gitu ya. Nah, meeting unit itu saya pikirin, kira-kira kita setiap minggu tuh mau ngapain. Dan itu setiap bulan saya evaluasi gitu loh, kira-kira mau bagaimana gitu loh. Kita mau bikin kreativitas apa gitu loh. Kadang-kadang pembicaranya mau siapa gitu loh, teman. Nah, itu kan juga yang dilakukan saat ini sama Orais ya. Dan itu saya duplikasi juga, teman-teman. Nah, itu. Nah, monitoring yang saya bilang saya cuma libur di minggu kedua. Minggu ke-1, ketiga, dan keempat itu saya tetap ada monitoring gitu loh teman-teman. Nah, lalu saya selain ada itu di awal tahun saya pasti bikin goal setting sendiri impact gitu loh. Bikin goal setting, lalu nah ini kebetulan saya kan tracking ini saya sebenarnya kontes. Kontes buat pemenang saya bikin kontes buat tim saya gitu ya. Dan yang menang itu saya ajak tracking dan tapi tetap akhirnya setelah tracking saya boleh mereka bayar sendiri, bayar masing-masing supaya lebih banyak gitu loh teman-teman. Nah, jadi saya pikir kan ini juga karena gini, tim itu kalau kita kita masukin meeting mulu gitu ya. Tiap hari begini mulu, orang tuh pusing teman-teman. Tapi kalau diajak main, itu jadi beda cerita. Jadi senang. Jadi waktu saya bilang di tracking ini kita benar-benar nggak ngomongin insurance. Bahkan sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang saya lakukan untuk merekrut. Jadi saya bilang sama teman-teman yang lain, kamu kalau bisa ajak teman kamu, kamu ajak aja. Gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin asuransi. Kita deketin dulu dia. Dia ngerasa ketika dia melihat komunitas kita asik, nanti dia dengan sendirinya dia akan bisa jadi dia nanya-nanya atau bisa jadi nanti kita ajak dia sebagai seorang agent. Iya ya, asik ya komunitas lu gini-gini gitu. Ya kan, cuma memang saya lihat ini karena tracking 300.000 per orang, saya rasa mereka agak berat untuk ngajak teman. Jadi saya pikir ya udah saat ini nggak apa-apa, tapi mungkin nanti saya akan pikirkan lagi acara apa yang bisa saya lakukan untuk tim saya gitu terus untuk membantu mereka untuk mempermudah mereka rekrut walaupun di kantor Orais ada ya gitu tetapi saya juga tetap lakukan lagi gitu loh teman-teman. Nah, jadi tracking ini selain daripada itu saya pengen mereka juga merasa kita main sama-sama, senang sama-sama. Saya rasa jangan hanya di sini ya, di komunitas manapun teman-teman, ketika kita asik, kita main gitu lama-lama deket, itu lama-lama jadi sayang gitu loh. Jadi istilahnya ya itu tadi dia mau keluar dari komunitas kita pun dia mikir beribu-ribu kali ketika dia udah sayang sama komunitasnya. Nah, itu sih yang saya lakukan. Lalu nanti kita di 6 bulan berikut kita juga mau ada goal setting lagi. Jadi saya goal setting di awal dan di 6 bulan berikut nanti kita ada goal setting tapi saya lakukan ini di kantor Alam Sutra. Tapi itu juga akan dikemas, ada nanti ada games, ada apa gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak bikin kaku gitu loh, nggak selalu meeting melulu, orang bisa pusing. Nah, itu yang sampai hari ini masih baru saya lakukan. Saya nggak tahu nanti kalau ke depan lagi ya, nanti bisa makin besar ya teman-teman. Ketika makin besar kan pasti punya challenge yang berbeda lagi gitu loh. Apa yang saya lakukan lagi gitu lah. Itu saya harus berpikir dan berkreasi lagi gitu loh. Dan saya juga melihat zaman gitu kira-kira apa nih yang lagi bagus, yang lagi in dan apa yang harus dilakukan. Jadi memang kita sebagai seorang leader nggak boleh berhenti untuk
untuk belajar sih teman-teman, dan melihat segala sesuatu itu untuk, sorry ya saya ini agak lobet nih, saya kalian dulu, melihat segala sesuatu itu mesti cermat gitu loh. Nah ya kan Orive-nya ya, siapa Joni kan udah bagus tuh yang ada yang acara rekrut di setiap kafe, itu menurut saya juga ide yang bagus gitu loh juga. Nah tapi ya kalau teman-teman misalnya bisa melakukan hal yang lain lagi untuk kreativitas, jadi saya rasa kreativitas sebagai seorang leader itu penting teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman apa cuman berpaku tangan gitu ya, hanya mengharapkan dari kantor kita aja. Tapi ya kita tetap maksimalkan. Contoh kalau terlalu banyak acara kan juga pusing ya teman-teman. Jadi makanya saya nggak mau terlalu banyak dulu nih, karena saya lihat Ibu Iriani kan juga banyak acara. Jadi saya pikir nggak apa-apa, saya nebeng aja sama Ibu Iriani gitu. Nanti ada hal-hal yang lebih spesifik, saya pikir ya udah saya kerjain gitu. Karena kalau terlalu besar juga kan tim itu nggak bisa kenal satu sama lain. Ya jadi kalau di gereja mah kayak komsel gitu ya teman-teman ya, punya komselnya masing-masing gitu loh teman-teman. Kayak seperti itu sebenarnya. Itu sih John yang saya lakukan. Dijawab nggak ya? Dijawab Madu, thank you. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Si Edison gimana, Sen? Apa yang mau lu tanya? Ada yang mau tanya lagi? Halo, Ya, sih mau tanya, boleh. bagaimana mengkup pikiran, aduh tadi kalau saya rekrut lagi, ntar stuck lagi nih agentnya atau gimana? Ada nggak sih cara untuk menghilangkan trauma? Saya lebih Untuk trauma nggak punya duit daripada saya trauma rekrut. Beneran. Jadi saya kalau udah mikirin ke depan nih, waduh kan saya pengen ini, pengen itu gitu kan ya teman-teman ya. Kadang-kadang mesti bayar ini, bayar itu. Saya lebih takut itu daripada ya saya rekrut tetap saya libas, karena gini loh, ya memilih boleh Pak. Saya nggak bilang ya mungkin maksudnya Bapak tadi Pak siapa ya namanya? Kok namanya Erni soalnya dengan kok siapa? Kok siapa? David, Halo? Dengan David, oh Kok David ya. Nah, jadi David. Kok David jadi kalau dibilang tadi trauma rekrut ya, bener ya? Ya, nah jadi gini Ya, kok, kalau saya pribadi memang kita dengan berjalannya waktu kita akan makin lebih cermat gitu loh, karena kan itu proses ya gitu. Jadi kalau saya lihat kan Joni tuh cukup hati-hati tuh, dia dulu pulang bilang pernah punya kriteria gitu ya. Sebenarnya nggak salah gitu, itu tergantung diri kita. Kita ketika merekrut orang itu kita siap nggak untuk bisa menerima konsekuensi. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang, kita udah tahu nih ketika ngobrol dan lain sebagainya. Karena kan saya bilang, kita makanya harus sering action. Dengan sering action kita jadi banyak bisa menilai orang lain. Nah, kita lihat nih kondisi dia, dan kan karena gini, kita mau closingin nasabah aja kita perlu fact finding. Begitupun juga dengan rekrut ya. Nah, Ko David intinya gini, ketika Ko David berhadapan dengan dia, Ko David sudah tahu nih, kurang lebih ya, kalaupun kita nggak tahu di perjalanan nih ya, Ko David siap nggak untuk menerima konsekuensi orang ini seperti ini? Kalau David merasa siap, teruskan. Tapi kalau 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 Ko David merasa nggak siap, ya jangan gitu loh. Jadi kalau untuk mengatasi traumanya, saya rasa salah loh kok. Jadi jangan sampai harus terus berjuang, karena gini, kita nggak tahu gini. Saya ngerekrut satu agent, ini aduh, yang saya bilang sampai saya blok. Teman-teman tahu nggak? Saya dapat rekrutan dari dia, orangnya bagus loh, orangnya bagus. Ini lagi baru memulai, ya kan? Nah jadi sayang banget kok kalau koko trauma. Gitu. Jadi nggak apa-apa sebentar, nggak ada orang yang saya rasa kayak kayak Superman atau Wonder Woman yang nggak merasa trauma. Itu pasti ada gitu ya. Kadang-kadang kita kesel, sakit hati, ah udahlah capek gitu segala macam, kan saya udah bilang, saya juga kadang ngulang lagi, aduh ini hidup ini begini amat ya. Tiap hari gue kerjanya begini aja gitu kan ya. Tapi nggak cicilan balik lagi mikir gitu kan. Nah, jadi ya udah, itu sebentar aja kok, jangan lama-lama, harus bangkit lagi. Nah, bangkit lagi kok terus aja mencari. Saya percaya apa yang kita tabur kita tuai. Lakukan hal yang baik, kok David pasti akan ketemu orang baik. Teman-teman kalau dibilang kan seringkali teman-teman suka nanya, Cimadu gimana sih dapetin orang teman-teman yang kok bisa bisa sepaham, bisa seapa gitu ya. Saya rasa ya bukannya saya merasa bagaimana ya, tapi saya dalam hidup ini saya belajar untuk terus memberikan apa yang baik buat orang lain. Dan apa yang saya rasa, contoh ya, sekarang tim saya udah ada di luar negeri memang. Tapi saya tahu Bu, ketika dia jadi agent saya waktu itu,
Saya sama dia tuh pernah punya toko baju, teman-teman. Kalau dibilang teman-teman, saya tuh beli terus sama dia. Dan saya itu memang nggak nengok kanan kiri gitu loh. Dalam arti saya memang memang ngerasa dia teman saya beli sama dia. Dan teman-teman tahu, waktu pada saat saya jadi agent properti, dia pun beli properti cari saya. Dia nggak cari orang lain. Dan pada saat saya di asuransi, dia pun jadi agent saya. Dia nggak cari orang lain. Jadi bukan begini loh, bukan berarti juga kita jadi agent tuh istilahnya berharap seperti itu juga gitu ya. Kita mau buat baik mah buat baik aja lah, tulus mah tulus aja gitu. Nanti suatu hari apa yang kita tabur itu kita tuai. Walaupun memang ada strategi marketing ya. Saya nggak bilang kita tuh baik tapi kepolosan gitu. Ada ya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati lah istilahnya begitu ya. Nah jadi eh, saya rasa kita bisa akan mendapatkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita ya ketika kita juga sesuai gitu loh. Jadi kalau dibilang seperti itu, ya udah kok, pokoknya jangan trauma karena kita tahu bahwa bisnis ini besar banget dan untuk masa depan kita gitu ya. Traumanya boleh sebentar aja, bangkit lagi cari kok. Percaya saya, kalau Kokoh nggak melakukan aktivitas, Kokoh nggak akan menemukan berlian. Tetapi ketika Kokoh terus, pasti Kokoh akan menemukan berlian itu gitu. Jadi saya ngerasa gini kan, saya harta kan udah dapet, kadang-kadang kita suka ngeledekin ya gitu ya, wih aku harta mah enak gitu kan, dapet timnya ini gitu kan, maksudnya bidinya bidi gendut gitu. Tapi kan ada perjuangan harta gitu loh, yang harta tuh nggak pernah berhenti gitu loh sebenarnya. Nah itu ditabur sama harta, dan akhirnya harta dapet gitu. Nah saya rasa sekarang saya belum dapet, ya berarti mungkin memang belum, tetapi saya akan terus cari terus, karena saya yakin suatu hari saya juga akan dapet bidi-bidi gendut itu gitu. Jadi saya tetap optimis gitu loh Pak David. Ya, Traumanya bayar cicilan aja kok, jangan rekrut. Oke itu ya. ya, thank you. Oke, sudah apa? Ada pertanyaan lain? Edison bisa aja. Edison juga banyak ini nih, banyak ilmu aku dari Edison. Udah ya? Nggak ada yang bertanya ya? Halo. Oh, Aji enak banget kalau saya bilang mah. Sebenarnya Ji, kalau kita punya time manajemen yang baik ya, saya mah kadang-kadang juga mikir, kadang ada satu hari saya kosong loh, saya sampai bingung. Kan kita udah biasa aktivitas ya. Jadi kalau satu hari gak ada aktivitas tuh kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Gitu loh. Nah, jadi kalau manajemen yang baik, kita tahu nih Senin kita ngapain, Selasa kita ngapain, Rabu kita ngapain, Kamis kita ngapain, Jumat kita ngapain. Itu semua bisa diatur dengan baik. Dan bahkan menurut saya tuh jauh lebih enak kerja begini daripada saya kalau ngeliat orang kantoran itu kesian banget ya, kerja dari pagi sampai malam udah gitu belum macet-macetan pulang dari Jakarta sampai ke Tangerang kayak nggak ada waktu gitu loh, sampai sampai akhirnya dia Sabtu tuh kayak mau ke kantor ikut ke kantor untuk meeting aja tuh kayaknya dia ngerasa mungkin kok gua nggak ada waktu buat diri gua sendiri jadi dia kayak males gitu loh, karena di saatnya sampai Jumat tuh udah dikures gitu loh, padahal di sini Ji gua berenang aja seminggu bisa 2-3 kali Ji gitu. Jadi kalau dibilang urus keluarga juga nggak ada masalah buat saya gitu loh. Kadang saya kan berenang juga suka sama anak saya. Saya ajak anak saya berenang gitu loh. Kadang kalau lagi kosong atau kadang saya mau ketemu nasabah nih di daerah mana, saya ajak anak saya gitu loh. Kadang suami saya juga bisa ikut. Jadi ntar mereka ngafe atau ntar saya habis dari prospek saya juga ikut makan bareng sama mereka gitu loh. Malah nggak perlu hari Sabtu Minggu, karena hari biasa pun saya masih bisa makan sama mereka. Jadi nggak segitunya kalau menurut saya selama kita bisa mengatur waktu dengan baik. Dan yang paling penting gini sih Ji, saya rasa emang ada harga yang kita bayar, tapi ketika kita membangun orang, eee, itu pelan-pelan mereka juga bisa sendiri dan akhirnya malah tugas kita berkurang, gitu loh. Jadi enggak kalau dibilang sekarang kalau dibilang kayak saya nih ya, baru timnya begini gitu loh. Tapi kamu coba lihat deh, maksudnya Ibu Iriani kalau dibilang kan juga punya time management, tapi sebenarnya kan yang harus kita lihat dari sisi income-nya, Ji, gitu. Karena dia tuh kerja cuma 10% tapi dia aji aji closing aja Ibu Iriani dapat, Ji. Berarti kan kalau dibilang waktu yang ada itu yang Ibu Iriani lakukan, dia kerja setiap hari pun, tapi income-nya melebihi dari waktu dia bekerja. Itu sih yang saya lihat. Bagi waktunya atur time management aja yang baik. Pasti bisa. Karena
Karena kadang-kadang juga banyak suka kan ada yang nggak bisa tiba-tiba yang batal gitu ya kan, untuk join visit dan lain untuk misalnya visit ke nasabah gitu. Saya sih sampai hari ini nggak ada masalah sih untuk waktu ya, nggak sama keluarga juga baik-baik. Saya kalau hari Minggu apalagi saya selalu sama keluarga saya seharian. Sabtu, ya memang kalau Sabtu kan kita meeting training ya, tapi kan sorenya saya masih bisa sama keluarga. Hari-hari biasa pun saya masih bisa sama keluarga saya, gitu Ji. Terjawab kah? Belah, ini kok tidak ada kehidupan. Ya, sudah ya? Soalnya tuh. Makin asik aja di bisnis ini, makin seru, beneran deh. Teman-teman makanya kalau di bisnis ini, walaupun saya nggak bilang ini ya, nggak stres-stres, nggak sedih-sedih, nggak kesel-kesel gitu, ada lah ya. Cuman percaya deh teman-teman ngadepin bisnis ini kayak ngadepin main games. Jadi teman-teman tuh seru gitu loh. Ini kurang asem nih, kayak gini kagak closing nih, gimana caranya nih? Kalau saya sih suka begitu gitu loh teman-teman. Apa buat penasaran gitu. Kalau misalnya saya tuh orangnya ya, kalau misalnya ada satu tim saya korek-korek sampai, "Lu kenapa sih closing-closing?" gitu ya. Ya kalau memang itu ada masalah dengan dirinya sendiri itu berat gitu ya teman-teman, itu mesti kolaborasi dengan saya. Tapi selama dia masih punya kegigihan dan kemauan ngikutin arahan, saya rasa nggak mungkin mereka nggak berhasil, gitu. Itu sih, nggak bisa mood. Ya seru, ya ya pokoknya kayak drama Korea lah istilahnya, kadang sedih gitu kan, kadang ketawa. Udah ya teman-teman, ada lagi? Soalnya ntar siang saya mau ketemu Edison nih, mau ngedengerin Edison. Kebalik belajar dari Edison. Sudahkah teman-teman? Sudah ya? Bisa. Oh cukup katanya Joni. Oke. Oke, Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu Madu.